terbuka, sangat membantu sekali. Saya terima kasih banyak. Kantor Wapres mantap. Wartawan bisa ngadu juga loh. Bisa yang samping ini pengadu besar. Oh, dan Oke, Mbak Selvi izin, Mbak Selvi datang ke Istana Wapres untuk membuat laporan atau gimana Mbak? Membuat laporan Terkait apa sih Mbak kalau boleh tahu isu besarnya? terkait tentang keuangan SPP SPP. Jadi SPP di sekolah di tempat kampus atau gimana Mbak? di sekolah. Di sekolah. Jadi apa sih Mbak permasalahan utamanya SPP-nya kenapa? SPP-nya nunggak, jadi nggak bisa ngambil ijazah mas. Oh, jadi ini dialami Mbak Selvi sendiri atau dialami teman mungkin? Ada beberapa teman mungkin. Oh gitu. Tapi kalau Mbak Selvi sendiri juga ikut mengalami? Oke, Mbak. Jadi apa sih tadi minta ke lapor Mas Gibran ini membuat apa? Mungkin diringankan SPP-nya atau seperti apa? Biar bisa ngambil ijazahnya. Oh gitu. Tapi kalau boleh tahu berapa sih Mbak yang harus dibayar memang? Sekitar 11 juta. 11 juta. Ini Mbaknya emang di sekolah negeri atau sekolah swasta? Sekolah swasta. Untuk tingkatannya SMP, SMA, SMK. SMK. Jadi karena belum membayar tunggakan itu jadi nggak bisa ngambil ini ya Mbak ya? Ijazah. Ijazah itu. Tapi kalau Mbak sendiri udah lulus dari lama? Tahun kemarin Tahun- 2023. 2023. Jadi sampai saat ini belum memegang ijazah karena itu ya Mbak. Total ada berapa orang Mbak? Kurang lebih masih ada 10 orang. Ada 10 orang sama Mbak. Dan apakah jumlahnya sekitar segitu juga nominalnya? Kurang tahu. Kurang tahu. Jadi untuk hari ini laporannya untuk Mbak Selvi sendiri atau wakilin teman-teman juga? Saya sendiri. Buat Mbak juga. Mbak berarti kalau boleh tahu memang ini 11 juta itu karena pembayaran selama 3 tahun sekolah atau mungkin dalam jangka waktu setahun gitu? 2 tahun. Dalam 2 tahun. Saya berharap sih ada kebijakan lah dari Pak Wapres melalui kepada Pak Marwah Sirait, bisa saya dapat dipindahkan relokasi. Terus selama ini kan saya cuma ojek online. Saya antara jemput istri, saya ada penyakit autoimun, disengratis. Jadi sering kontrol ke RSCM. Biasa saya cukup lumayan bolak-balik dari Rusun Nangkrak ke RCM itu 27 kilo bolak-balik, sudah 67 kilo saya biayanya, belum saya parkirnya di RSCM motor. Kalau saya sakit saya nggak bisa ini, saya harus naik ojol lagi ke stasiun Priok gitu. Stasiun Priok naik lagi kereta ke stasiun Cikini bolak-balik. Akses saya di Rusun Nangkrak itu banyak kontainer aksesnya itu, jadi saya mohon kiranya kebijakan Bapak Menteri Marwah Sirait dapat saya dipindahkan gitu buat bisa kontrol rutin. Saya suara saya sadel di kelemahan otot gitu. Mungkin itu aja. Dipindahkan rumahnya Dari relokasi dari rusun Nangkrak ke rusun Pasar Rumput yang terdekat, karena istri saya kerja di Menteng juga begitu. Relokasi dari rusun Nangkrak ke rusun Pasar Rumput, ataupun kalau memang saya nggak diterima di situ, saya bisa dipindahkan, minta tolong bisa pindah ke rusun Pikul Gadung. Setelah ini laporannya tadi dibicarakannya gimana ini Pak teknisnya? Nantinya teknisnya masuk ke cek ke laporan masyarakat, websitenya atau di WA. Cuma itu aja mintanya. Mudah-mudahan Pak Wakil Presiden bisa membantu saya gitu. Pak, tapi tadi di dalam gimana? Apa ramah nggak sih orang-orangnya saat Bapak membuat laporan? Sangat terbuka, sangat membantu sekali. Saya terima kasih banyak. Jadi Bapak tahu laporan apa ada lapor Pak Wapres ini langsung Dari websitenya, dari website dan langsung dari YouTube-nya Pak Wapres itu. Jadi ya saya langsung datang ke sini. dengan siapa Pak? Pak Tony Rahman. Tony Rahman. Iya. Oke, nanti kalau misalnya penuh di sini akan disiapkan di luar. Kita sudah koordinasi dengan penanganan. Untuk tindak lanjut dari aduan seperti apa Pak? Nanti masyarakat bisa mengontrol aduannya sendiri seperti apa? Tidak lanjut nanti juga akan kita proses ya di dalam, kemudian akan kita proses
dikoordinasikan yang bisa terkait kalau itu terkait dengan katakan utama kita akan ke BPN dan terkait, dan kemudian nanti setelah itu akan kita hubungi, mereka akan bisa menghubungi kita ya, melalui WA. Berapa lama kalau secara aturan 2 minggu ya? Secara aturan 14 hari kerja. Jadi memang itu ada standar pelayanan publik, dan untuk penanganan pada masyarakat itu tergantung kompleksitas masalahnya. Tapi yang paling minimal itu 14 hari kerja. Berarti masyarakat juga bisa memantaunya ya Pak? Bisa memantau. Kalau instruksi atau mungkin arahan dari Wapres sendiri seperti apa Pak untuk aduan ini? Dari konteks apa itu? Nanti aduan dari masyarakat harus segera ditangani atau Oh iya, nanti pasti beliau menginginkan respon yang secepat-cepatnya dan segera dikoordinasikan dengan instansi terkait apabila memang memerlukan koordinasi. Karena memang beliau sangat concern dengan aduan ini. Hasil aduan ini nantinya akan langsung diserahkan kepada setiap kementerian misalnya, atau langsung dicek dulu ke Wapres? Atau jadi tentu akan ada proses pengecekan mana-mana aduan, dan ada syarat formal misalnya itu ya, semacam pelahan dari bisa apakah memang ini memang betul-betul aduan yang murni. Kita akan cek kan, misalnya tiba-tiba ini apakah sudah pernah diajukan ke instansi lain seperti itu, dan kemudian aduan ini apakah memang betul-betul bisa diproses lebih lanjut. Kadang-kadang aduan kan kita nggak tahu ya, masyarakat datang dengan aduan yang tiba-tiba ini ini aduan yang tidak misalnya tidak jelas gitu ya, dan sejak itu dari instansi terkait. Kalau memang ini memang harus diselesaikan di terkait, ya akan kita sampaikan. Pak, tadi kan disampaikan masyarakat bisa memantau aduannya. Nah itu mantaunya lewat mana Pak? Memantaunya lewat ini ya, pertama Ada nomor WA ada, dan lewat website juga ada. Websitenya apa Pak izin? Wapres Go ID. Wapres Go Lapor Go ID. Oke Pak. di WhatsApp yang sama untuk pengaduan ya Pak? Ya, jadi nomor yang sama. Jadi gini ini kan masih baru, betul pertama kali, jadi mungkin masih banyak kekurangan atau ini kita akan terus perbaiki. Ini masih akan jalan, karena memang ini kan akan beliau yang beberapa hari setelah dilantik.